Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi, NIM 210600187 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu DL Alvan Statianto SEME. Saya membuat video ini berkaitan dengan tugas pertemuan pertama bab 1 tentang pengantar statistik. Baiklah, dari segi definisi, statistik dan statistika memiliki makna yang berbeda. Pertama-tama kita akan bahas tentang statistik. Statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Sedangkan statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa statistik dan statistika memiliki makna yang berbeda, meskipun kedua kata tersebut hanya memiliki perbedaan kata A di belakang kata tersebut. Selanjutnya, menurut pandangan beberapa tokoh tentang pengertian statistika. Pertama-tama, menurut Maxwell F. Hall, menurut beliau, statistik merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan dan mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Selanjutnya, menurut Sudrajat, menurut beliau, statistik merupakan ilmu pengetahuan mengenai cara dan aturan dalam hal pengumpulan data, pengelolaan, analisis, penarikan kesimpulan, penyajian, dan publikasi dari kata-kata yang berbentuk angka. Baiklah, masih banyak pengertian-pengertian lain dari beberapa tokoh lain, tapi pada kali ini saya hanya membahas dua tokoh terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya dari segi perkembangan statistika. Pertama-tama dari zaman Mesir dan Cina, mereka menggunakan statistik untuk menentukan besaran pajak yang akan mereka pungut kepada masyarakat mereka. Yang kedua, zaman gereja, mereka menggunakan statistik untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Dengan kata lain, mereka dapat mengetahui laju pertumbuhan penduduk mereka dari tahun ke tahunnya, dan juga mereka dapat mengetahui tentang usia pernikahan terjadi pada usia berapa saja, ataupun mereka juga dapat mengetahui pada tahun-tahun berapa saja mereka mengalami tingkat pertumbuhan penduduk yang besar ataupun tidak. Selanjutnya, yang ketiga, tahun 1937 Timbergen mengembangkan ekonomi statistik. Yang keempat, Higgs mengembangkan matematika ekonomi untuk analisis I stop M. Yang kelima, tahun 1950 Bagus mengembangkan teori pengambilan keputusan. Selanjutnya, dari segi kasus statistika, beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika. Yang pertama, kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji. Bagaimana seharusnya hal tersebut mereka lakukan karena upah yang mereka peroleh tidak sesuai dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka ataupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Selanjutnya, yang kedua, perekonomian Indonesia tidak efektif. Pada sektor mana saja? Kita dapat mengetahui dari statistik, gambaran dari sektor-sektor yang ada di Indonesia. Kita dapat mengetahui di bidang-bidang mana yang mengalami kendala dan yang menyebabkan tidak efisiennya. Kita dapat mencari solusinya dan mengatasinya, dan hal tersebut tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga, penggalangan investasi di Indonesia. Dari sektor mana yang dipilih, kita dapat melihat terlebih dahulu dari statistika penggalangan mana yang kita pilih untuk menentukan hal tersebut nantinya akan berdampak positif atau negatif terhadap Indonesia. Dan kita juga dapat memperkirakan untuk tahun-tahun yang berikutnya apakah penggalangan investasi di Indonesia akan membawa dampak yang positif atau negatif terhadap Indonesia. Selanjutnya,
Setiap produsen memberikan garansi atas barangnya, berapa produksi akan ditingkatkan. Selanjutnya, penggunaan statistik, masalah yang dihadapinya. Pertama-tama dari segi manajemen. 1. Penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Mereka melakukan hal tersebut untuk menentukan besarnya dana yang harus mereka siapkan untuk memenuhi hal tersebut. Yang kedua, penentuan jumlah persediaan barang dalam proses dan barang yang jadi. Kita dapat mengetahui jumlahnya dari statistika. Yang ketiga, evaluasi produktivitas karyawan. Yang keempat, evaluasi kinerja perusahaan. Dari segi pemasaran. 1. Penerbitan dan pengembangan produk. Kita dapat melakukan setelah kita membuat suatu produk, kita dapat menjadikan itu sebagai uji coba di suatu masyarakat. Apakah mereka tertarik dengan barang yang kita ciptakan tersebut atau tidak. Jika mengalami beberapa kendala, kita dapat mengembangkannya kembali. Setelah itu baru kita memproduksinya dalam jumlah yang banyak. Sebelum hal tersebut, kita melakukan analisis potensi pasar, segmen pasar, dan diskriminasi pasar. Kita melakukan hal tersebut untuk mengetahui kepada siapa target penjualan kita, kepada siapa saja kita akan menjualnya, dan apakah akan terjual laris pada saat kita memproduksinya. Yang ketiga, ramalan penjualan. Yang keempat, aktivitas kegiatan promosi penjualan. Hal tersebut perlu dilakukan karena untuk menarik para konsumen agar tertarik dengan produksi yang kita buat. Dan kita juga dapat mengetahui dari statistik jumlah penjualan dari yang kita jual, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan. Selanjutnya, dari segi keuangan, potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Dari statistik, kita dapat mengetahui pada waktu-waktu mana saja terjadi kenaikan ataupun penurunan saham dan suku bunga dan reksadana tersebut. Kita juga dapat mengetahui tentang waktu kapan saja terjadi kenaikan dan penurunan atau tahun sebelumnya tentang informasi tersebut. Yang kedua, tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi. Yang ketiga, analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. Kita dapat mengetahui apakah pertumbuhan laba dari suatu perusahaan sudah mengalami peningkatan atau belumnya. Kita juga dapat mengetahui kendala apa saja yang mungkin terjadi dalam perusahaan tersebut yang menyebabkan terjadinya kendala, ataupun jika kita sudah mengalami memperoleh laba, kita bisa mengetahui hal apa saja yang kita lakukan untuk memperoleh laba dan akan meningkatkannya lagi agar mendapat laba yang maksimal. Yang keempat, analisis risiko setiap usaha. Kita melakukan hal tersebut kita dapat melihatnya dari statistik. Kita melakukan hal itu untuk mencegah hal buruk yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, dari sektor akuntansi. Yang pertama, penentuan standar audit barang dan jasa. Apakah yang kita lakukan sudah sesuai standar dan konsumen sudah puas atau belumnya. Yang kedua, dapat menentukan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. Yang ketiga, analisis rasio keuangan perusahaan. Selanjutnya, penggunaan statistik dan masalah yang dihadapi dari sektor ekonomi pembangunan. Kita dapat melakukan analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Dari statistik, kita dapat mengetahui apakah
pada tahun-tahun berapa saja kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat ataupun tidak. Begitu pula kita dapat mengetahui tingkat inflasi terjadi pada tahun-tahun berapa saja, dan pada saat itu apa saja kendala yang menyebabkan terjadinya inflasi pada tahun tersebut, dan kita bisa menjadikan hal tersebut sebagai gambaran agar hal tersebut tidak terjadi di masa datang. Kita juga dapat mengetahui peningkatan suku bunga atau penurunan suku bunga dari tahun ke tahun, ataupun kita dapat mengetahuinya dari tahun sebelumnya juga jika kita membuatnya dalam bentuk statistika. Yang kedua, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Kita dapat mengetahui dari statistik pertumbuhan penduduk dari berbagai daerah terjadi pada tahun-tahun berapa saja, atau apapun faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan populasi pada suatu daerah. Selanjutnya, pada tingkat pengangguran, kita juga dapat mengetahui apa saja kendala atau penyebab terjadinya peningkatan pengangguran pada suatu daerah, serta kemiskinan. Kemiskinan tersebut kita juga dapat mengetahui nantinya apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Yang ketiga, indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Selanjutnya dari segmen agribisnis. Yang pertama, analisis produksi tanaman, ternak, ikan, hutan. Kita dapat mengetahui apa saja yang mungkin terjadi, apa saja kendala yang terjadi pada saat kita menganalisisnya. Kita dapat menanggulangi hal tersebut agar tidak terjadi pada masa yang akan datang, ataupun kita juga dapat meningkatkan kinerja pada bidang-bidang tersebut agar bisa lebih meningkat di masa yang akan datang. Yang kedua, kelayakan usaha dan skala ekonomi. Kita juga dapat mengetahui dari statistika apakah kita sudah melakukan usaha sesuai dengan yang ditentukan, ataupun kita dapat mengetahui peningkatan usaha dari tahun ke tahun apakah sudah menjadi lebih baik atau belumnya. Yang ketiga, manajemen produksi agribisnis. Yang keempat, analisis ekspor dan impor produk pertanian. Kita dapat mengetahui pada tahun-tahun berapa saja yang kita mengalami peningkatan ekspor maupun impor, ataupun kita juga dapat mengetahui penurunan ekspor dan impor pada tahun berapa saja. Jika kita menggunakan statistik, kita dapat mengetahuinya dan kita dapat menentukan gambaran mungkin akan terjadi di masa datang, atau kita dapat mengetahui gambaran yang terjadi di masa yang lalu. Selanjutnya, jenis-jenis statistika. Pertama-tama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Adapun materi yang berkaitan dengan statistika deskriptif adalah penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan pemahaman. Selanjutnya, yang kedua, statistika induktif atau inferensial adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel atau contoh dengan menganalisis dan menginterpretasi data menjadi sebuah kesimpulan. Adapun materi yang berkaitan dengan statistika induktif atau yang disebut juga inferensial adalah yang pertama, probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesis, regresi, dan korelasi statistika non-paratisme. Selanjutnya, jenis data. Data statistik terbagi atas dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pertama-tama, data kualitatif adalah data yang diperoleh dari sampel atau populasi berupa data yang bukan angka, seperti jenis kelamin, yaitu seperti laki-laki dan perempuan, tingkat kedewasaan seperti anak-anak, remaja, dan orang tua, suku seperti Minang, Dayak, dan lain sebagainya, golongan darah A, B,
O. Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Selanjutnya data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari sampel atau populasi berupa data berbentuk angka. Data kuantitatif terbagi atas dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit merupakan data yang nilainya khusus dan merupakan hasil perhitungan biasanya berupa bilangan bulat. Sedangkan data kontinu merupakan data yang nilainya menempati semua interval. Pengukuran merupakan hasil pengukuran bisa berupa bilangan pecahan ataupun bilangan bulat, misalnya seperti tinggi, waktu, berat badan seseorang. Selanjutnya, sumber data statistik. Pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua, Bank Indonesia atau BI. Yang ketiga, data produsen, konsumen, dan data lainnya yang dapat bersifat khusus dapat dicari di Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan departemen-departemen lainnya yang memiliki informasi lainnya yang mungkin kita butuhkan. Yang keempat, majalah memberikan data tentang ekonomi dan bisnis, misalnya seperti mengkaji bisnis dan investasi, pasar, dan lain sebagainya. Kita dapat mengetahui informasi misalnya terjadinya peningkatan atau penurunan investasi di pasar saham. Selanjutnya, jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Ciri-ciri dari skala ini adalah tidak bilangan pecahan, tidak memiliki ranking, tidak memiliki nilai nol mutlak. Angka yang diberikan hanyalah sebagai label saja, tidak memiliki ukuran yang baru, menggunakan statistik non-parametrik. Contoh skala nominal seperti mengklasifikasi jenis kelamin, seperti yang laki-laki dilambangkan dengan A, wanita dilambangkan dengan 2, waria dilambangkan dengan 3. Selanjutnya yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah angka yang diberikan di mana angka-angka tersebut mengandung pengertian tingkatan, digunakan untuk mengukur objek atau data dari yang terendah ke yang tertinggi. Begitu pula selanjutnya, dari yang tertinggi ke yang rendah, hanya memberikan nilai urutan atau ranking dan tidak menggambarkan nilai absolut. Ciri-ciri skala ordinal adalah sebagai berikut. Yang pertama, data saling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang diminta. Contoh skala ordinal, contohnya seperti ranking 1, ranking 2, ranking 3, di mana ranking 1 menempati posisi lebih tinggi dibandingkan ranking 2 dan ranking 3. Ataupun misalnya ada sekumpulan anak yang mendapatkan nilai ulangan, misalnya ada yang dapat 100, 80, dan 70. Tentunya posisi nilai 100 menempati posisi lebih tinggi ketimbang nilai 80 dan 70. Selanjutnya, jenis skala pengukuran skala interval. Skala interval adalah pemberian angka pada klasifikasi atau kategori dari objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yaitu jarak atau interval yang sama dan merupakan ciri objek yang diukur. Ciri-ciri skala pengukuran interval adalah data bersifat saling memisah, data bersifat logis, data ditentukan skala berdasarkan jumlah skala yang khusus yang dimilikinya. Angka 0 hanya menggambarkan titik dalam skala, tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai 0 absolut. Contoh skala interval adalah satu saham sangat prospektif dengan harga 5.438 sampai 6.750. Yang kedua, saham prospektif
pada harga 4.127 sampai 5.438. Selanjutnya, skala rasio. Skala rasio adalah mencakup dari skala nominal, ordinal, dan interval. Di samping memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur, angka pada skala ini menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Ciri-ciri skala ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data bersifat saling memisah. Data bersifat logis dan mengikuti aturan. Kategori dari data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus, misalnya seperti berat badan, tinggi badan, ataupun lain sebagainya. Bisa juga sebagai contoh berikut. Pada tahun 2012, inflasi di Indonesia mencapai 4,3% dan inflasi di Amerika Serikat terjadi pada tingkat 2,069%. Maka inflasi di Indonesia menempatnya lebih tinggi, 2,08 kali inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.